Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, raja dari setiap hari. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali dalam acara Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridha ilahi. Pagi hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang ikhlas dalam beramal. Apa itu ikhlas? Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan dalam bait Al-Hikam, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal adalah bagaikan sebuah fisik yang cantik, fisik yang tampan. Ruh dari amal adalah ikhlas. Apalah artinya seorang istri yang cantik? Apalah artinya seorang suami yang tampan kalau ruhnya sudah tiada? Istri mana yang mau berdampingan dengan suami kalau suami sudah tidak ada ruhnya? Suami mana yang mau berdampingan dengan istri walaupun istri itu cantik luar biasa kalau sudah tidak ada ruhnya? Begitulah digambarkan bagaimana ikhlas sangat penting dalam sebuah amal. Ikhlas dalam beramal, ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah guru mulia kami, yaitu Kiai Haji Shodiq Nawawi. Beliau adalah sesepuh Hamidah Bandung Raya. Wilujeng enjing pengersa. Wilujeng anjing. Assalamualaikum. Sehat mintanya. Sehat alhamdulillah. Itu macet di Cimahi pengersa kadi. Kalau resan lancar. Lancar. Alhamdulillah pemirsa, beliau adalah seorang mubalik kondang Jawa Barat, pimpinan pesantren dan juga sesepuh dari Hamidah Bandung Raya. Hadir pula pada kesempatan kali ini Ketua Hamidah Bandung Raya, Pangersa Kiai Haji Mamat. Sehat Pangersa? Alhamdulillah. Iya. Bandung Raya itu meliputi berapa koordinator Pangersa? Silakan. Alhamdulillah, untuk Hamidah Bandung Raya, himpunan alumni Bandung Raya, Iya. 6 koordinator, sebetulnya kurang lebih sekitar ada 2000-an alumni. Masya Allah. Itu tergabung dalam 6 koordinator. 6 koordinator. Itu Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi, Kota Bandung Kota, kemudian Bandung Selatan dan Bandung Timur. Masya Allah. Semoga sehat. Alhamdulillah. Iya. Apa itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idhar di sini bukan menurut ilmu tajwid. Oh, jelas ya kalau tajwid idhar itu. Tapi idhar di sini adalah salah satu komunitas. Iya. Dari kepanjangan Ikatan Hamidah Ikatan Dai Bandung Raya, iya. gitu ya. Yang merupakan program kerja dari Hamidah Bandung Raya yang diketuai oleh Pangersa bersama Kang Haji Mamat. Iya. Program-program Alhamdulillah untuk Idhar mempunyai program-program ke depan, baik program secara panjang atau pendek. iya. Terdekat kapan itu? Terdekat insya Allah akan diadakan pemantapan atau pembekalan untuk dai-dai Idhar, yaitu pada tanggal 28 Desember hari Selasa. Masya Allah. Mohon doa restunya mudah-mudahan dalam kelancaran. Iya. Terima kasih. FSMT ya. Kemudian apa itu FSMT? Bu Hajah Mimim, apa itu FSMT? FSMT adalah Forum Silaturahmi Majelis Taklim.
Forum silaturahmi majelis taklim. Iya. Berarti bukan hanya alumni Huda ya, Bukan. siapapun. Seluruh muslim yang ada di dunia. Masya Allah. Udah lokal kan, lokal ini. Baik. Idhar tadi Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Jadi bukan idhar ilmu tajwid. Karena kalau idhar ilmu tajwid nanti ada ikhfa, Iya. ada idgham gitu ya. Baik. Nanti bisa berdialog interaktif pula melalui line telepon di 7214214 atau WA melalui 0818624033. Sekali lagi 0818624033. Baik, untuk dalam beramal kita akan mendengarkan prolog dari guru kita Pangarsa Kiai Haji Shodiq Nawawi. Mangga Pangarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah dan insya Allah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Juga pengatur waktu, pembawa acara yang menjadi moderator Siap. pada pagi hari ini, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Ayib Ja'far Shodiq. Namanya sama ya? Namanya sama. Shodiknya. Mudah-mudahan kedua Shodiq ini mendapat rahmat dari Allah Amin, Subhanahu wa amin, Ta'ala. ya Rabbal Alamin. Cuma kalau saya awalnya Shodiq, kalau Kang Aib akhirnya Akhirnya Shodik. Shodiq. Ya, Tapi mudah-mudahan tetap Shodik. tetap Shodiq, tetap benar. Baik. Yang awal menjadi akhir, Yang yang akhir akhir juga menjadi awal. Iya. Mudah-mudahan panjang umur Amin, semuanya. amin. Siap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hadir juga di sini Ketua Bandung Raya dan Mamat, juga pengurus Dai Idhar yang alhamdulillah Bandung Raya ini pada saat ini ada forum Daiyah Idhar ya. Idhar. Mudah-mudahan jaya selama-lamanya, membawa panji kalimah Allah dan juga panji kalimah thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan tema di sini oleh moderator yaitu ikhlas. Pertama, ikhlas itu bahasa Arab ya, yang sudah menjadi bahasa Sunda juga, juga menjadi bahasa Indonesia juga, bahasa kita bersama. Padahal ikhlas itu asal kata dari kholaso ya. Kholaso ditambah jadi ikhlas. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah, dengan keikhlasan kita, dengan keriduan kita, anggota Idhar semua, para alumni Bandung Raya bisa hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadikan salah satu perkumpulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kholaso itu, ikhlas itu kalimah yang baik, yang mempunyai arti tulus. Karena kalimah yang baik, al-ikhlas itu sering dipakai nama untuk tafaul, supaya orang itu pribadinya mempunyai keikhlasan. Makanya karena kalimah ikhlas itu kalimah yang baik, ada yang namanya mukhlis. Mukhlis. Dari ikhlas juga. Dari ikhlas juga. Ada yang masjid dikasih nama Masjid Al-Ikhlas. Malah banyak ya Masjid Al-Ikhlas, mungkin tapaul supaya arti jemaahnya itu mendapat keikhlasan.
Tapi beda antara ikhlas dengan ridho ya, Kang Rasad? Oh jelas, Beda ya? ada idin, ada ridho, ada ikhlas. Oh siap. Makanya wajengan dulu suka nadom, idin dan ridho kersa teh lain parentah gitu kan? Itu idin dan ridho. Iya. Nah di sini yang kita bahas adalah ikhlas, Kang Ajengan. Ya. Ikhlas itu merupakan salah satu puncak dari segala hal Masya Allah. orang iman. Karena dulu guru kita sering mengajarkan kalau hidup ingin maslahat dunia dan manfaat dunia juga akhirat, pertama harus iman, dan yang kedua ilmu, Ilmu. dan yang ketiga amal, yang terakhir adalah ikhlas. Jadi insya Allah dengan modal yang 4 itu, Ya. iman, Ilmu. ilmu, amal, ikhlas, itu akan menjadikan hidup maslahat dunia dan akhirat. Makanya mudah-mudahan semuanya kita para da'i dahar Iya. yang tergabung di alumni Miftahul Huda Bandung Raya ini diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ikhlas itu yang mempunyai arti ketulusan, bukan arti bersih, jadi tuluslah. Makanya Allah juga berfirman ayat 66, wa inna lakum bil an'am la ibratan nuskikum mimma fi butunihi min wadam kholisun. Jadi kata kholisun itu adalah murni, saigon lisaribin. Allah menciptakan ingon-ingon, di situ ada ibroh. Nuskikum mimma fi butunihi min, itu ada salah satu labanan air susu yang diartikan kholison. Kholison itu adalah murni. Tuh, syaigon lisaribin, untuk minuman orang yang minum. Maka disitulah hadirin yang berbahagia, yang dikatakan ikhlas itu adalah merupakan puncak akhir daripada iman, ilmu, amal, ikhlas. Masya Allah. Jadi keikhlasan itu sangat dibutuhkan oleh kita semua. Karena amal tanpa ikhlas bagaikan jasad tanpa ruh. Ya, kalau jasad tanpa ruh bisa dibayangkan, kalau ada jasadnya tanpa ada ruh, Cantik bisa juga. kita mengatakan. Jadi di situ untuk kesempurnaan manusia itu kan harus ada ruh dan jasad. Nah, kalau amal tanpa ikhlas bagaikan jasad tanpa ruh. Maka disitulah ruhnya amal itu adalah keikhlasan. Memang Ikhlas tanpa ikhlas amal, itu juga ruh tanpa jasad. itu masalah. Jadi makanya di sini hadiah yang berbagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para pemirsa Bandung TV. Jadi ikhlas itu yang harus kita miliki bersama-sama secara individual. Ya. Tapi ingat, ikhlas itu memang gampang kalau dikatakan, tapi susah untuk melaksanakannya. Masya Allah. Karena mempunyai jiwa ikhlas kita bukan pekerjaan dan bukan pekerjaan penggerak, tapi ikhlas itu adalah pekerjaan hati dan akal sehat. Dan itu bisa dilatih ya, Mas? Bisa, jelas harus ada latihan. Iya. Dulu saya punya guru semacam, ya guru pada waktu itu Dentoto ya, namanya Pak Gojali. Masya Allah. Kalau kita ceramah, Pak Gojali diundang kemanapun dia pasti datang. Dan Pak Gojali itu sangat cerdas, sangat pintar, ruhul jihadnya kuat. Kalau setelah ceramah kita mengundang mereka, setelah ceramah kita ahsin ilal muhsin ya. Biasa kita sasalaman kan dengan kiai, habisnya dia jawabnya bagaimana? Alhamdulillah jam katanya. Ini untuk nama-nama ikhlas gitu.
Subhanallah. Karena mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Pemirsa, kalau di tengah-tengah sebuah amal, Iya. mungkin amal itu awalnya kurang ikhlas. Iya. Pas di tengah-tengah kita ingin memperbaiki, Iya. sehingga menjadi ikhlas. Apa bisa seperti itu? Terima kasih Iya. Pak Kiai. Ikhlas itu sebetulnya bisa dituntut, Pak. Oh, bertahap ya. Bisa bertahap. Kalau di Miftul Huda kan malam saya suka membangunkan jam 3, jam 4. Iya. Itu kan dipaksa. Belum timbul keikhlasan. Awalnya se- kepaksa gitu. Awalnya kepaksa. Tapi setelah Iya. Iya. benar, kalau saya tidak dilatih di pesantren dulu, tidak mungkin seperti ini. Makanya wajiblah kita berterima kasih terhadap guru-guru kita. Itu juga termasuk nambah keikhlasan kita. Masya Allah. Itu jadi ikhlas itu memang harus dibiasakan. Muncet bahasa kolot mah punya pengingat. Jadi dalam hati kita, dalam segala amal itu harus diakhiri dengan keikhlasan. Tapi biarpun terpaksa sekarang, ikhlas itu bisa dianjuk lah istilahnya. Bahkan Bahasa- oh gitu ya. Iya. Bahkan bagi kita punya bekal yang luar biasa dari Pangersa Guru Mulia Siap. Wajengan Iya. untuk membentuk keikhlasan itu dengan la mauzuda, la itu. ma'buda, la matluba, la maqsuda, itu ya luar Betul. biasa. Karena Jadi, kan arti daripada lama Buddha itu kan di sini, kita ada di sini itu kan atas takdirnya Allah. Dan sekarang kita sedang beribadah kepada Allah, merasa diperintah. merasa bahwa kita itu dilihat oleh Allah, basiratul ain, dan kita rasa melihat Allah itu, ainul basirah. Ihsan ya. ke Ihsan sana. namanya. Masya Allah. Jadi simpulnya, kalau kita hidup ingin maslahat dan manfaat dunia akhirat, guru kita mengajarkan ada 4. Pertama iman, Iya. dan yang kedua ilmu, dan yang ketiga amal, dan yang keempat ikhlas. Menarik sekali pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang ikhlas ini. Iya. Untuk pemirsa di rumah bisa nanti berinteraktif di 0818624033. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali dalam kajian ikhlas. Ikhlas dalam tingkatan ada ikhlas mubtadiin, ada ikhlas abidin, ada ikhlas arifin. Ikhlas mubtadiin beramal semata-mata karena Allah, tapi dalam hati masih menginginkan balasan dunia. Tahajud ingin naik derajat, duha ingin luas rizki, itu sudah ikhlas tapi mubtadiin. Yang kedua adalah ikhlas abidin. Ikhlas abidin beramal karena Allah dan sudah tidak ingin dunia. Dia hanya ingin surga Allah dan takut neraka Allah. Dan ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas arifin, beramal semata-mata karena Allah, tidak ada yang diinginkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. La maqsuda illallah, ultimate goal, target tertingginya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah banyak yang masuk melalui WA di 0818624033. Yang pertama, ini sangat bangga dan berbahagia sekali kami sebagai murid-muridnya, karena pagi hari ini guru mulia kami Pangersa Abah Haj turut pula menyimak dalam acara ini. Salam dari kami untuk guru kami tercinta, semoga Abah sehat selalu dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini penggagas idhar ya, Kiai Haji Samsul di pesantren Miftahul Jaja. Ang Samsul bertanya, ikhlas dalam setiap amal atau ibadah termasuk apa? Syarat, rukun atau apa? Jadi maksudnya ikhlas itu apakah termasuk syarat dalam beramal, rukun atau apa, atau tadi penyempurna tadi dari Banjaran Bang Sa? Mangga. Terima kasih, atur nuhun
ini pertanyaan sangat bagus sekali, dan jawaban dari kita mungkin sudah ada pada hati masing-masing. Tapi sebetulnya jawaban dari kita ini, ikhlas itu tidak termasuk syarat dan rukun dalam ibadah. Kalau rukun ma wajaba wastamaro wa minha. Kalau syarat ma wajaba wastamaro oleh samina. Dalam rukun salat atau rukun amal, contohnya rukun salat saja, tidak ada ikhlas dalam rukun salat itu. Tapi ikhlas itu merupakan salah satu puncak akhir daripada kegiatan seorang yang beriman, yang berilmu, yang beramal. Maka harus disimpulkan akhir daripada ketiga itu dengan ikhlas, barulah sempurna. Jadi kalau ada yang tiga, tidak ada yang satu, tidak sempurna. Jadi biarpun tidak termasuk rukun dalam sesuatu ibadah, ini mohon maaf jangan satu ya, tapi tidak termasuk rukun dan syarat. Tapi untuk penyempurna daripada ibadah kita. Baik. Itu saja, Kang Samsul. Selanjutnya siapa ini? Kang Nurjen Hudori, Pak Kiai Nurjen. Siap. Wilujeng idhar kumaha hubungan darmaning parentah, darmaning bakti sareng ikhlas. Darmaning parentah, darmaning bakti sareng ikhlas. Masa. Itu ajengan Ini yang nanya kiai semua kan? ya. Wajengan sering mengatakan, dan guru kita itu sangat ikhlas sekali mendidik kita, sampai kita demikian itu dengan keikhlasan guru kita. Keikhlasan beliau. Kalau syariat, saya tidak nyantren ke Manunjaya, belum tentu seperti ini. Karena dulu nyantren itu harus ke pesantren yang gurunya punya keikhlasan. Makanya waktu datang saya ke pesantren, kelihatan keikhlasan Wajengan. Sampai pada waktu itu Wajengan mencek sunnah menyodor kencai. Padahal kita itu seorang orang apa gitu. Padahal Wajengan di mata kita itu sangat takut dan sangat cinta, tapi keikhlasan Wajengan pada waktu itu kepada pribadi saya terasa sekali. Dan tidak mungkin saya seperti ini, dan kita juga tidak mungkin seperti ini kalau tidak ada keikhlasan Wajengan dan guru kita semua, keluarga Wa. Mudah-mudahan dengan adanya idhar ini, Wajengan di alam barzah melihat dari kesucian, biarpun mereka sudah tidak ada. Tapi menurut saya, makdumnya kal wujud. Biarpun mereka sudah tidak ada, tapi hadir melihat kita di sini. Kita sebagai murid-muridnya, mudah-mudahan dengan keikhlasan Wajengan, kita semua dijadikan oleh Allah orang yang bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan guru kita adanya di alam barzah mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, juga ditempatkan dengan mendapat nikmat kubur. Amin ya Allah. Baik, ini banyak sekali melalui WhatsApp, ada yang dari Garut, ada yang Cianjur, Subang. Masya Allah ini ya. Sebelum 624-033 kami akan mempersilahkan untuk para ustadzah ini, barangkali ada yang mau bertanya ke senior kita ini, guru kita. Silakan, ada yang bertanya? Sebelah kanan dulu. Silakan. Kalau bertanya berdiri dan silakan bertanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perwakilan dari sebelah sini. Iya. Mau bertanya bagaimana perbedaan antara ikhlas dan ridho, Pak Kiai? Iya. Mungkin sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya paripaos abdi mah teu ridho. Ara nyebat teh ikhlas. Tapi sepuh kieu sok jang cenah didamel teh sing ikhlas. Ya. Para nyebat sing ridho gitu. Apa ridho dan ikhlas Pak?
sebetulnya ada idin, ada ridho itu. Tadi sudah ya. Iya, iya. Tidak semua yang diizinkan mendapat ridho Allah. Sudah barang pasti orang yang mendapat ridho, gitu kan? Iya. Jadi tidak semua yang diizinkan mendapat ridho Allah. Contoh, sesuatu yang diizinkan oleh Allah maksiat, kan dapat izin dari Allah. Karena Tapi ini akan terjadi. Iya. Betul. Karena lewat takdir Allah. Karena semua di dunia ini yang baik di bawah. Itu kan bajingan sering begitu. Jadi tahta masyiatillah, di bawah taktis komando Allah. Tapi ada yang diizinkan tapi tidak gitu kan? Iya. Ada juga contohnya seperti tadi, yang diizinkan oleh Allah itu maksiat, tapi itu tidak mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti Bang Reza, kalau ridho itu lebih kepada hati kita akan ketetapan Allah. Iya. Kalau ikhlas itu lebih kepada mensikapi amal. Betul. Dari sebuah perbuatan, begitu ya? Kalau ikhlas itu pekerjaan makhluk lah. Iya, 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 iya. Kalau izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Khaliq. Iya. Baik, sebelum berlanjut ke pertanyaan dari sebelah kiri, saya teringat sebuah ungkapan yang disampaikan oleh guru kami, Wajengan, aya jeung teu aya harta hate kudu sarua. Ini subhanallah, ikhlas yang luar biasa. Ada dan tidak ada dunia, hati harus sama. Ini ikhlas yang luar biasa disampaikan oleh guru mulia kami. Baik, dari sebelah kiri ada yang bertanya, silakan. Nama ya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Roheni dari Majelis Salim As-Sunnah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Dalam kesempatan ini tadi dikatakan bahwa konsep dari ikhlas itu adalah kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqtuba illallah, la maqsuda illallah, yang sudah menjadi suatu konsep bagi para alumni Miftahul Huda. Nah, sekarang saya ingin lebih jelasnya atau lebih konkretnya ciri, bisa nggak konsep itu menjadikan suatu ciri daripada ikhlasan? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begini ya, kalimah thayyibah itu kalau dijiwai akan menjadi syahsiyah thayyibah. Tidak bisa menjadi syahsiyah thayyibah kalau tidak lewat kalimah thayyibah. Jadi kalimah thayyibah itu jangan diartikan maknanya cuma lafdiahnya saja, la maujuda illallah saja, tapi harus dijiwai dan di itu sangat dalam sekali maknanya. Yeah. Makanya kalau orang terus artinya manusia pilihan. Kalau sudah menjadi syahsiyah thayyibah, ngagunuk atau berkumpul satu kampung, itu akan menjadi qaryah thayyibah. Kalau sudah menjadi qaryah thayyibah, akan menjadi artinya provinsi-provinsi yang baik. Kalau sudah menjadi wilayah thayyibah, otomatis akan menjadi baldah thayyibah. Tidak mungkin kalau tidak ada wilayah thayyibah. Tidak bisa terjadi wilayah thayyibah kalau tidak ada perkumpulan orang-orang yang baik. Tidak mungkin tidak terjadi ada qaryah thayyibah. Jadi manusia yang baik. Jadi ibda binafsik ya? Itulah masalahnya. Bagaimana menciptakan syahsiyah thayyibah? Pertama, harus dibasahi lidah kita dengan kalimah-kalimah thayyibah sambil menjiwai
kalimah thayyibah, insya Allah akan menjadi syahsiah thayyibah. Kaitannya dengan tadi ikhlas, jelas memang semua di dunia ini kan Rasul memerintahkan kita diwajibkan mencari ilmu itu minal mahdi ilalah, dari mulai dari perut ayunan sampai ilalahdi. Bagaimana di kuburan itu kan baca telkin, itu kan ilalahdi. Kita masuk di situ, belajar kita itu diwajibkan. Apalagi untuk mendidik keikhlasan. Karena kadang-kadang kan keikhlasan itu, kalau kita tinggi iman, keikhlasan itu, tapi jangan salah, jangan salah, kita lagi berdosa umpamanya, karena manusia kadang-kadang berdosa, kadang-kadang baik, kadang-kadang salah. Ikhlas we abdi mah berdosa pun itu salah. Itu salah. Ikhlas we abdi mah teu salat, itu salah. Itu kan ikhlas. Jadi menempatkan ikhlas harus pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya termasuk dolim juga. Masya Allah. Baik pemirsa, ini banyak yang menyapa. Ini ada dari Sari Jadi menyimak, luar biasa katanya. Kemudian dari Garut, Hamidah Garut menyimak, luar biasa. Cianjur menyimak, luar biasa. Siap. Kemudian dari Ciamis menyimak, luar biasa. Dan ini ada yang bertanya lagi melalui WhatsApp. Pertanyaannya, Pak Kiai mohon dijelaskan untuk menjadi pribadi ikhlas tatkala penghasilan berkurang. Ikhlas begini ya, untuk jawaban mungkin yang nanya lebih tahu daripada saya. Al-Mas'ul. Iya, Al-Mas'ul Alamu minasailin. Hadis Arba'in itu kan. Cuma kalau kita tidak menjawab, karena kewajiban saya menjawab ya. Sebetulnya takdir itu kan di bawah komando Allah. Masya Allah. Kalau kita simpulkan, apapun yang terjadi, itulah yang harus kita hadapi. Awal bulan pendapatan naik, alhamdulillah. Alhamdulillahnya rada tarik, kenceng, alhamdulillah. Kalau akhir bulan laun, Pak. alhamdulillah. Jadi ada sebetulnya tingkatan khusyuk ya. Ada khusyuk arifin, ada khusyuk abidin, ada khusyuk mubtadiin itu. Tapi kalau dibawa ke ikhlas pun saya kira sama. Kadang-kadang kalau kita lagi kuat iman, keikhlasan ikhlas kita itu gede juga ya, besar juga. Tapi kalau akhir bulan ikhlas kita juga itu kecil, itu manusiawi lah biasa. Abah Haji waktu itu menyampaikan bahwa tekabeh nu dibikin ka urang dibikin ka batur, tekabeh nu dibikin ka batur dibikin ka urang. Tidak semua yang Allah beri kepada kita, betul, Allah beri kepada orang lain. Tidak semua yang Allah beri kepada orang lain, Allah beri kepada kita. Ini pernah disampaikan oleh guru mulia kita, dan tentu ini kaitannya dengan Al-Hikam juga, bahwa kalau hari ini kita sakit, lihatlah di sana ada orang yang sakitnya lebih dari kita. Kalau hari ini kita kekurangan harta, lihatlah di sana ada orang yang hartanya lebih kurang dari kita. Tepat sekali tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa tidak mungkin tercipta baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur kalau tanpa dilandasi dengan kalimah thayyibah. Belajar terus, cari ilmu terus, ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Insyaallah ilmu akan menjadi cahaya bagi kita. Baik pemirsa Bandung TV, silakan yang masih bertanya boleh di 0818624033. Sambil menunggu barangkali ada lagi yang bertanya di sini, silakan. Tentang ikhlas. Ya. Ikhlas suami kurang per bulannya. Mangga Teh Mimin bertanya. Siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mimin Halimah dari Ujung Berung. Maaf Pak Kiai, mau bertanya, bagaimana supaya keikhlasan kita terus
naik atau istiqomah gitu. Kalau beramal itu kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ada aralnya gitu kan Kiai. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu pertanyaan sangat baik sekali ya. Sebetulnya sudah ada pertanyaan itu, jawabannya sudah ada. Karena ustadzah harus menjawab. Jangankan Bu Haji ya, saya juga harus belajar. Kenapa harus belajar? Karena mungkin ilmu itu kan harus bertambah setiap hari. Ya. Dan ilmu keikhlasan pun harus bertambah setiap hari. Betul. Sekarang ujian sekarang ini, besok itu namanya kehidupan. Bagaimana cara kita menempatkan ikhlas dalam hati dan supaya kita kuat dalam keikhlasan? Ya harus belajar, meningkat. Dengan ilmu yang ada pun kita kan bisa ya. Cuma kadang-kadang yang akan menghilangkan keikhlasan itu hawa nafsu kita. Itu kan? Iya. Dengan situasi dan kondisi tadi. Kalau sekarang imun kita lagi naik, ya bagaimanapun keikhlasan kita itu akan naik. Betul. Tapi kalau iman kita dan imun, namanya manusia. Iya. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bukan pekerjaan perut. Betul. Gitu kan? Pertanyaan tadi. Siap. Assalamualaikum Pak Kiai, kumaha menyikapi bahasa ikhlas mah bisa panderi. Eta kumaha tah? Mohon. Sebetulnya kata Abah tadi, memang saya menyimak dari almarhumah Caji Nonok ya. Rizki itu ada rizki dan milik dan rizki. Ada milik rizki kurang, ada milik kurang rizki kurang, rizki kita. Ada milik batur, rizki batur juga. Nah itu harus kita tahu. Seseorang jadi pejabat, kita jangan iri, karena rezeki mereka di situ. Kalau kita jadi kiai, tidak boleh iri kepada orang lain, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kita memakan bukan rezeki kita, biarpun milik orang. Itu kan? Contoh, milik Kang Aib, umpamanya HP dikasihkan sama saya, dipakai sama saya, itu kan jadi rezeki saya. Itu kan? Pakaian dan sebagainya. Itulah menambahkan yang tadi. Jadi apalagi ini HP-nya mahal Pak, 20 juta. oh iya, nggak apa-apa. Lebih malah kalau ngasihkan ke orang kan harus yang dicintai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan ini saya ingin bertanya tentang masalah manfaat dari ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketua itu pondok tapi berat Pak. Oh iya. Manfaat dari ikhlas. Iya. Manfaat dari ikhlas itu hubungannya dengan kehidupan dunia dan akhirat juga nanti. Kita datang di sini dengan keikhlasan, bermanfaat seperti itu. Itu kan? Kita amal
ikhlas, nanti akan ketemu keikhlasan kita nanti di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah. Tapi kalau kita punya kebaikan, ikhlas dalam kebaikan, bagus, amal baik. Tapi kalau kita amalnya jelek, ikhlasnya di situ salah. Bagaimana? Kesalahan kita harus diikuti dengan kebaikan. Ittaqillaha summa kunta wa atbi syai'atil hasanah. Apabila kita punya kesalahan, harus diikuti dengan kebaikan. Contoh, sekarang kita sholat duha, kurang ikhlas, besok harus ditingkatkan lagi, supaya lebih ikhlas lagi, lebih ikhlas lagi. Itu kan? Apunten. Kalau jawabannya kurang pas sebetulnya ini. Masya Allah. Iya. Baik, luar biasa sekali pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Itu kaitannya tentang ikhlas, dan tadi disampaikan harus ikhlas juga dalam masalah rizki ya. Pangersa Abah menyampaikan tekapeh nu dibikin ka urang dibikin ka batur. Artinya jatah kita tidak akan salah. Rizki tahu di mana kita berada. Kita tidak pernah tahu jatah rizki kita di mana. Mungkin ada di tengah hutan belantara, mungkin ada di seberang lautan sana, tapi jatah rizki tahu di mana kita berada. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, kalau hari ini ada yang sedang sarapan pagi, boleh ditatap nasinya. Kita lihat di mana nasi ini ditanam. Tapi kalau jatah rezeki kita, Allah datangkan ke meja makan kita. Kita lihat ikan yang ada di depan kita, di mana ikan ini hidup. Tapi kalau jatah rezeki kita, Allah datangkan ikan itu ke meja makan kita. Baik, silakan yang mau bersilaturahmi lagi melalui line telepon. Maaf, sedang gangguan ya line teleponnya. Jadi bisa di WhatsApp di 0818624033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangersa punten naros, Allah miwarang teh kajin manusia pikeun ibadah. Pertarosanana, apakah ikhlas itu hukumnya wajib atau napi kumaha pami ibadah tanpa ikhlas itu? Terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun. Sebetulnya tadi kita sudah jawab, biarpun ikhlas itu tidak termasuk syarat dan rukun dalam ibadah, tapi ikhlas itu adalah merupakan salah satu poin yang harus kita miliki bersama karena kita orang iman. Terus kita yang diperintahkan beribadah kepada Allah memang harus ada ikhlas itu. Biarpun ikhlas itu tidak menjadi kewajiban bagi suatu ibadah, tapi ikhlas itu memang yang talajum itu, yang harus ada, dimiliki setiap orang dalam amal, terutama dalam ibadah. Cuma ikhlas tadi kan, kalau tidak ikhlas sekarang bisa agak nanti ya. Kalau agak nanti bisa lagi nanti lagi gitu. Asal dalam Fathul Muin kan dikatakan, jadi ikhlas itu asal sama meh maut lah, masih bisa asal sebelum mati masih kayaknya bisa di alat manfaat gitu, ikhlas itu. Iya. Luar biasa itu tahajud ya, ini salah seorang alumni juga. Asep Jainuddin. Terima kasih Kasep ya. Sekarang musim singkatan ya. Siap. Ada Solmed, ada Uja, Ustaz Ja'far, gitu kan, Masya Allah. Baik pemirsa, menarik sekali. Terima kasih yang terus menyimak. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini tentang ikhlas. Ikhlas bagaikan ruh dalam sebuah amal. Jasad tanpa ruh tidak akan berguna, ruh tanpa jasad juga demikian. Jadi amal harus disertai ikhlas, ikhlas pun harus disertai dengan amal. Kedua-duanya sangat berkaitan. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke kesimpulan dalam kajian kita pagi hari ini, kami sangat ingin mendengarkan
bagaimana visi dan misi dari IDHAR, Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Pak Ketua, bagaimana visi dan misinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDHAR alhamdulillah sudah dideklarasikan tanggal 27 November dan bertempat di pesantren Miftahul Jaja di Banjaran. IDHAR mempunyai visi dan misi. Di antara visi misinya yaitu menjadikan dai-daiyah yang berkompeten di semua lapisan masyarakat. Misinya adalah mencari ridho Allah dalam berdakwah dan menyebarluaskan kalimah thayyibah la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh guru besar kita Wajengan Pesantren Miftahul Huda, supaya kita menjadi orang yang sasiah thayyibah, dai yang thayyibah menuju baldatun thayyibah. Baik, terima kasih Pak Ketua IDHAR. IDHAR ini adalah merupakan salah satu produk dari bidang dakwah Hamidah Pusat, kemudian di bawah Hamidah Bandung Raya. Hamidah adalah himpunan alumni Miftahul Huda, lebih kurang ada 900 pesantren di Jawa Barat, dan alhamdulillah melaporkan hari ini hampir 50% menonton Bandung TV ini. Kemudian hampir 2000 pesantren ada di nasional, ada juga yang menonton lewat parabola digital. Terima kasih. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk Bandung TV yang telah memfasilitasi siar kami. Semoga Bandung TV semakin jaya di udara. Baik, kita akan kesimpulan daripada kajian kita pagi ini tentang ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arab ya, yang sudah menjadi bahasa kita semua. Jadi kalau kita mengatakan ikhlas, itu sudah tahu semua. Tapi kalau di Arab itu ada kalimat kholas. Jadi kholas itu akhir daripada semua pekerjaan. Jadi kalau ditanya kholas, kholas gitu. Nah, sekarang jadi karena ikhlas itu kalimat yang baik. Nah, untuk kita mencapai keikhlasan itu, guru kita telah menyimpulkan kalau hidup kita ingin maslahat dan manfaat dunia dan akhirat, pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat ikhlas. Jadi ikhlas itu kholas. Kita harus ingat kholas. Jadi sampai di sini kholas kesimpulannya akhirul kalam. Dan acara pun sudah mau kholas. Insyaallah minggu depan di Jumat depan di jam yang sama kita akan kembali bersama sesepuh Bandung Raya Kiai Haji Harsono. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa akhir pengajian. Robbil hari ini menggapai ridho ilahi. Insya Allah kita kembali di Jumat depan. Semoga Allah berkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.